Oke, halo semua. Balik lagi sama gue Ray. Kali ini gue mau unbox nih satu paket nih dari nama tokonya itu Galatia Computer ini dari Mangga 2 ya harusnya. Ini gue dulu informasi penting. Nah, ini dari Galatia Computer. Agak nggak gitu kelihatan. Nah ini jadi kebetulan gue lihat tokonya itu ada jual hard disk 4 tera dengan harga yang lumayan terjangkau. Cuman kayaknya mungkin bekas kayak mungkin refurbish atau gimana. Jadi harganya pun juga di sekitaran 700 ribuan untuk 4 terabyte hard disk Hitachi yang sekarang itu jadi under Western Digital, jadi satu grup sama WD. Which is gue udah cukup punya pengalaman baik dengan WD, baik di segi hard disk untuk PC pribadi dan juga PC yang gue sekarang jadi NAS. NAS gue tuh sekarang ya by the way itu NAS rakitan sendiri, bikin dari pakai TrueNAS sebelumnya. Sekarang gue lagi pakai TrueNAS Core. Sebentar dengan upgrade di storage ini kemungkinan gue mau coba juga sekalian upgrade ke TrueNAS Scale, which is yang versi barunya yang based on Debian Linux. Sedangkan kan kalau yang TrueNAS Core itu masih based on FreeBSD. Jadi harusnya dengan menggunakan Debian itu satu akan lebih bagus dari segi compatibility hardware. Dari segi compatibility hardware akan lebih baik, terus juga dari segi speed juga harusnya akan lebih baik juga karena hardware lebih kompatibel. Apalagi untuk yang biasanya tuh problem-problem yang bakalan kita miliki itu biasanya dari segi network interface yang biasanya akan punya problem. Apalagi kalau yang misalnya kita pakai network interface yang bukan Intel punya nih, biasanya itu akan ada trouble, akan punya performance hit yang lumayan gak dipasang di BSD. Itu juga apa yang terjadi dengan TrueNAS dengan TFSense kalau kita nggak pakai hardware Intel. Nah ini gue buka dulu. Lapisan luar ini udah beres, ini tinggal lapisan dalam. Oke, ini kita buka pelan-pelan. Dia punya bubble wrappingnya sih bagus, Johannes ini sangat-sangat secure. Jadi thumbs up buat tokonya. Nge-packagingnya ini benar-benar niat, benar-benar bagus. Walaupun ini juga barang yang dalam tanda kutip lumayan terjangkau, cuman mungkin dia tetap pedulikan terhadap kualitas pengiriman. Dia tahu kalau kurir Indonesia, apalagi kadang-kadang udah ditulis fragile pun masih dilempar. Jadi ya good job buat tokonya untuk memproteksi barang jualannya yang dikirimkan. Ini gue buka dulu sebentar ya, sambil gue buka. Nanti kita sambil ngobrol. Jadi project ini sebenarnya gue udah pakai NAS yang gue punya sekarang ini udah beberapa tahun, dan belum lama gue baru upgrade storage untuk OS-nya ke SSD. Jadi kebetulan ada SSD 24 GB nganggur tapi M-SATA ya, jadi udah punya beli konverternya untuk M-SATA ke SATA, dan akhirnya dipasang dan sih so far lancar sih. Jadi booting juga lebih cepat. Nah ini kita buka yang kardusnya. By the way, selain beli hard disk ini, gue juga beli baut untuk motherboard. Jadi kalau misalnya nanti gue udah rakit lagi, at least gue udah punya bautnya. Oke, yang pertama kita buka lagi. Nah, di dalamnya masih ada bubble wrapping lagi, dan sumpah gokil sih. Dalamnya wrapping lagi. Bagus. Dan ini dia kasih bautnya itu di dalam satu box dari SSD merek Reborn. Taruh, which is good karena jadi nggak kececeran.
dan resiko untuk baut-bautnya hilang lebih kecil karena dia ditaruh dalam sebuah dus terpisah. Oke, yang pertama ini kita singkirin dulu karena kita nggak terlalu bermasalah, kita taruh sini aja deh. Sekarang kita buka paket yang intinya, apa namanya, kita punya yang inti yang sebenarnya gue pengen beli. Oke, kita buka, kita satu-satu, ini kita harusnya dulu satu. Ini kita sambil pegang sambil kita buka. Dia kasih garansi 1 bulan, jadi ya semoga aja nggak ada masalah. Walaupun ini mungkin harddisk copotan atau mungkin harddisk refurbished, ya selama kita masih bisa pakai, kita manfaatin dengan baik. Jadi nanti gue akan tes, gue akan coba rakit juga satu NAS-nya. Isinya kan gue rakit, terus kita coba. Gue mungkin ntar akan coba sambil di stream. Nanti kalau teman-teman yang nonton video ini mungkin nanti akan udah lewat streamnya. Oke, nanti mungkin gue akan coba untuk install segala macam. Nanti gue coba sih, gue pengen pakai TrueNAScale tuh, jujur aja, karena TrueNAScale itu membuka sesuatu yang lebih menarik lagi. Jadi kayak gue nggak perlu lagi pakai yang namanya kalau di AMD itu apa namanya, AMD VM apa gitu, kita perlu nggak bisa hidupin itu, dan kita bisa langsung pakai Docker. Yang satu udah beres. Ini HGST kapasitasnya 4 tera yang dengan produk code-nya HUS 72404. Oke, ini sama 2015. Oke, 2015 masih sekitaran 7 tahunan lah ya. Dan ini 100% kita nggak ada fitur lagi. Ini software harusnya oke. Semoga aja refurbished tapi nggak ada masalah. Enaknya ini karena HGST gue termasuk suka sama produk Hitachi. Oke, 12 voltnya 850, oke 7200 rpm. Jadi seharusnya ini sangat-sangat oke untuk dipakai jadi NAS. Jadi storage NAS harusnya oke banget. Ini satu. Dan ini yang satunya kita udah selesai, kita buka. Taruh sini dulu. Nah, ini gue buka lagi yang satu lagi. Jadi Hitachi punya harusnya oke lah. Bagi ini kan udah yang 7200 rpm, jadi gue harap sih sebenarnya bisa untuk nanti gue bikin untuk si komputer gue nanti otomatis ketika berapa hari sekali atau berapa minggu sekali otomatis nge backup ke NAS. Jadi NASnya kan double, ini gue bikin jadi mirror dengan tujuannya biar ini lebih tua dikit. Ini November 2014, yang sebelumnya itu Februari 2015. Ya nggak masalah besar sih, bukan masalah besar buat gua. Product number benar, stikernya udah mulai agak rontok. Serial number oke, serial numbernya beda, berarti kemungkinan bukan kopian. Maksudnya bukan refurbish yang dibikin punya di pabrik gitu, yang dibikin di pabrik di China sana, yang atau di Indonesia even kayak bikin harddisk yang bekas bener bekas digabungin lagi jadi satu, digambrengin. Ini kayaknya emang bener-bener dari bekas yang dibagusin lagi dalam tanda dibersihin lagi casingnya. So far sih kelihatannya normal aja sih, nggak ada masalah harusnya. Jadi
gue bawa juga sekarang, gue bawa sekalian. Nanti gue sekalian rakit. Dan ya so far sih harusnya ini oke. Kita coba sekalian ntar gue rakit deh di PC. Nanti gue sekalian juga lagi mikir untuk, dan gue mikirnya juga untuk hardware yang akan gue pakai itu antara yang yang AMD FX yang Bulldozer, atau nanti gue pakai yang Intel Xeon yang 3rd gen, jadi Ivy Bridge. Dari segi efisiensi daya seharusnya Ivy Bridge jauh lebih baik. Terus juga dari segi performance juga yang Ivy Bridge juga lebih baik daripada yang FX. Tapi mainboard gue yang Ivy Bridge itu nggak, dia punya port juga, SATA yang ada 6 GB nya itu cuma ada satu, terus akan dipakai di SSD, dan selebihnya mau nggak mau di SATA yang 3 GB. Jadi ada performance hit dari situ, nge-bottleneck. Atau alternatif yang kedua, gue rakit pakai sistem gue yang FX, tapi itu dia punya semuanya SATA 6 GB. Dan gue tapi mesti tes lagi sih, karena takutnya mainboardnya pun juga udah problem karena udah lama. Terus so far berarti harusnya ini 2 kali 4 tera, ini gue mirror. Dan nanti yang dari sebelumnya itu gue punya 2 tera kali 2, itu juga kan gue mirror, gue bikin jadi, mungkin yang akan gue bikin adalah dua pool. Jadi yang satu yang dari 4 tera ini gue combine untuk bikin jadi sebuah pool untuk auto backup. Dan nanti yang data dari yang 2 tera itu gue bikin pure untuk have fun, kayak multimedia, untuk nonton film segala macam dari NAS, untuk simpan lagu, untuk nonton, simpan film, simpan automatic download segala macam. Dan nanti di storage utamanya untuk sistem tetap pakai SSD yang 24 GB itu gue akan tetap pakai. Dan so far sih segitu yang mungkin planningnya. Nanti tinggal power supply juga tinggal gue coba puter-puter ya, nanti kita lihat aja gimana hasilnya. Ini kebetulan mau ngerakit lah, mau ngebongkar. Jadi ini ada di belakang gue ini ada casing. Nanti target akan pasang ini jadi NAS, so nanti kita akan bongkar bareng-bareng, dan ya kita akan coba apa aja yang perlu gue bongkar, apa aja yang perlu kita rapiin, nggak perlu pasang ulang. Dan kita akan masuk ke ini, gue akan pindahin dulu, dan habis itu kita akan switch. Di sini jadi mungkin suaranya akan beda. So ini sistem yang sebelumnya gue pakai itu, sini gue pakai 2 tera doang, dan SSD-nya tuh pakai SATA yang ditempat. Dia sekarang ada Obeng dulu. Kita akan buka semua ini dulu, semua hard drive-nya, dan juga termasuk SSD yang ini kita akan lepasin. Jadi kemarin itu SSD yang ini gue tempel pakai tape doang, itu kayak double tape yang simple, double tape transparan, gue lupa namanya apa sih, pokoknya buat mounting gitu. Dan nanti juga power supply bakalan gue cabut, gue pakai dari situ karena itu power supply-nya kekecilan seperti ini, 400 watt doang, dan sedangkan yang di sini 550. Dan untuk sistem yang di sini sebenarnya 400 watt itu pun juga cukup sih harusnya. So ini kita lepas dulu powernya, kita lepas. Jadi ini gue mungkin gak lihat banyak, jadi gue ambil karena PC-nya di sebelah sana. Dan gue pakai sistem dual kamera settingnya. Dan by the way, sekedar informasi, ini sistem streaming gue ini pakai Astrop Dex Mini X300 yang gue rakit beberapa waktu yang lalu, dan ternyata dengan Dex Mini pun
port USB-nya masih cukup lah. Ini cuman gue tambahin satu USB hub untuk audio interface sama webcam ini yang gue gabung. Selebihnya sih sudah pakai internalnya pun juga oke. Oke, ini udah beres, udah lepas semua power supply-nya. Nah, semua hard graphic udah terlepas. Sekarang yang mau gue lepas adalah kabel SATA-nya gue copotin dulu semua, gue siapin, gue simpen nanti buat di sistem yang baru. Dan juga selain kabel SATA, power supply pun juga akan gue lepas dan kita akan bareng-bareng. Semoga ini jadi lebih proper dari segi videonya dan dari segi kualitas video dan juga dari segi pengetahuan yang didapat. Oke, ini SATA udah gue pinggiran dan di sini gue pakai lampu dari ini gue pakai lighting Ulanzi. Ulanzi, jadi enak tinggal pakai magnet doang karena di atas rak ini gue pakai rak besi, jadi simple untuk jadi itu tinggal langsung pakai magnetic. So kabel SATA udah kita copot, udah kita lepas, pinggirin dulu. Nanti yang gue mau pasang adalah hard drive dari Hitachi ini dengan HGST Hitachi yang 4 tera kali 2. Sebelumnya itu kan gue pakai cuma 2 tera kali 2 yang di mirror, jadi kapasitas total cuma 2 tera. Nanti kedepannya yang gue ganti ini adalah gue bikin jadi 4 tera totalnya, tapi yang 2 tera tetap akan gue pasang, dan gue akan bikin pool yang berbeda. Jadi nanti 2 tera itu akan gue pakai sebagai data pool kali kurang lebih. Jadi yang fun, yang untuk have fun punya kayak movie, TV series, nanti gue akan pakai yang 2 tera. Kita tetap kembali pakai 2 tera, itu kan tetap masuk ke hal-hal yang untuk hiburan. Dan untuk yang mungkin lebih serius kayak hasil footage streaming, nanti mungkin kedepannya ini rencana sebenarnya gue pengen coba adalah gue bikin, siapa tahu bisa sambil langsung ngedit dari ngeditnya itu dari NAS. Jadi ini juga software TrueNAS-nya udah gue download, yang TrueNAS Scale, dan tinggal nanti bikin bootable flash drive. Jadi sekarang yang perlu gue lakukan adalah sekarang kita lepasin dulu semua kabel power supply, dan nanti tinggal lepasinnya lebih gampang. Jadi ya sistem yang nanti kan gue pakai itu, ini kan sekarang yang gue pakai di sini adalah Ryzen 3 2200G. Cuma nanti ya semoga habis ini ya harusnya sih enggak, 2200G ini udah bisa lepas dari, udah bisa jadi sistem yang lain. Oke, jadi sembari ini gue lepasin dulu deh power supply-nya. Kita nanti jadi udah siap untuk menerima hardware baru. Jadi yang baut-bautnya tadi, baut-baut yang tadi itu gue taruh dulu sementara di dalam casingnya, karena nanti casingnya biar nggak hilang bautnya. Dan ini jadi baut ini power supply. Ini katanya Antec, cuman mereknya Atom, jadi ya kayak versi murahnya dari Antec. Jadi kayak sebenarnya masih satu grup mungkin, tapi sebenarnya bukan Antec yang produksi, jadi cuman kan numpang merek. Cuman ya nggak apa-apa lah, selama yang penting dia bener-bener 550 watt dan bener-bener 80 bronze, menurut gue ya nggak masalah. Dan gue punya penggunaan yang akan gue lakukan itu bukan penggunaan yang masif yang untuk sampai kayak high watt, yang sampai wattnya gede dan perlu reliability sampai gimana, tapi emang perlu reliable, cuman nggak sampai segimananya. Jadi ya ini
masih bisa gue toleransi lah untuk harga ini. Oke, jadi yang pertama ini udah beres. Nih gue pinggirin dulu ke bawah, gue taruh di bawah dulu aja ya. Dan setelah itu untuk hard drive yang di sini yang tadi udah kita lepas, udah kita nggak pakai, sementara nggak dipakai karena kita udah nanti mungkin nanti di posisi ini hard drive ini akan gue tuker pakai hard drive yang gue ada dulu aja buat sebagai placeholder aja untuk nge-replace posisinya. Jadi ini 2 layar yang pertama, gue ambil dulu buat sementara. Sementara pinjem WD253 dulu, yang mana ini dia 2009 dan ya udah cukup tua, tapi ya udahlah, yang penting toh buat tempat taruh doang sementara, jadi biar nggak hilang bautnya, dan juga biar setidaknya ya ada di kedepannya bisa buat sistem apa ya namanya, buat kayak sistem Linux mungkin. Karena gue juga emang lagi rencana sih mau buat virtualisasi juga, mungkin pakai ini, belajar virtualize, antara virtualisasi atau mungkin mainan Docker, jadi bisa install Pi-hole dan sebagainya di Docker, jadi Ubuntu as a core-nya pakai Ubuntu, install yang sama semacam PHP sebagainya, mungkin buat gue developer jadi home lab gue, sama device home lab gue yang which is karena kita penggunaannya Linux, jadi hopefully penggunaan listriknya pun juga lebih irit. Jadi di sini yang sebelumnya seperti tadi yang gue pakai WD20 ARX nih, jadi sebenarnya WD AV, WD green, terus kayaknya mungkin ini WD AV mungkin buat audio visual punya, jadi kayak untuk CCTV kayaknya mungkin ya. Sementara saat ini sih ini masih kondisinya ada isinya, dan isinya itu untuk NAS sebelumnya, jadi nanti gue akan format juga sekalian. Dan untuk OS-nya jadi sekarang ada di sini, di sini 24 GB, dan ini isi di dalam storage ini ya OS TrueNAS Core. Nanti akan gue ganti ke TrueNAS Scale. Kita pelan-pelan kita lepasin dulu, ini lagi gue lepasin pelan-pelan. Nah ini gue tempel pakai double tape yang model transparan gitu, jadi gue takut juga, ngeri takutnya malah lepasnya kalau nggak hati-hati malah jadi patah. So ini gue pelan-pelan gue buka, gue goyang-goyangin. Lumayan susah ternyata untuk membuka ininya. Perlu kekuatan ekstra dan juga perlu ketelitian ekstra sampai patah. Kalau patah sih lumayan juga mahal, bukan mahalnya sih, tapi lebih karena susah nyarinya. Saya pinggirin dulu hard drive-nya. Ini kita coba pelan-pelan.
nanti kita bisa pasangin mana. So ini udah beres. Ini sekarang kita bisa pinggirin dulu, bisa singkirkan juga nih yang hard drive tadi, dan untuk bautnya juga bisa kita pinggirin. Dan habis ini kita akan angkut sistemnya yang satu lagi yang akan kita jadiin tempat untuk menaruh semuanya. Semoga muat, nggak muat dong. Oke, ternyata ketinggian ininya ternyata nggak, posisinya tidur. Masih kelihatan. Oke, jadi di sini ya sistem yang gue pakai itu prosesornya FX 6300, which is ya udah cukup tua kita bisa bilang, dan ya semuanya udah mulai ada debu juga. Nanti gue mungkin pelan-pelan akan gue bersihin juga belakangan, tapi at least saat ini kita bisa coba tes pasang dulu untuk semua. Ini wifi card, jadi wifi card yang gue pasang, jadi gue lepasin dulu wifi cardnya. Yang gue pakai itu adalah wifi card dari ini apa ya, Atheros 5B125. Wifi card yang dipakainya masih standarnya N, bahkan belum A sih, jadi masih apa namanya, masih masih single band. Dan ya, oke, kita pelan-pelan kita buka dulu. Ya tuh gue pakai di sini aja buat bukanya ya. Bentar, gue geser dulu ininya. Ini yang bikin ribet tuh karena ini casing lumayan besar, tapi dia punya slot drive-nya cuma dikasih 3, which is agak kurang sih menurut gue. Sedangkan dia punya slot bisa sampai 6, tapi dikasih dari distributor cuma 3. Dan gue nggak tahu apakah masih ada yang jual. Kalau ada yang jual mungkin bisa kasih tahu ke gue biar gue bisa nambahin. Jadi biar 6 drive bisa dipasang semua, dan ditambah lagi drive yang dibuat dari sisi optical disc gue bisa tambahin pakai hot swap punya, which is udah pernah beli yang Orico punya, dan bisa kita improve juga nanti ke depannya untuk sistem ini. Jadi bisa pasang hard drive yang hot swap. Oh, ini ternyata masih ada yang nyangkut. Dimana obengnya? Lihat lagi. Nyangkut, ternyata ada baut yang nyangkut. Jadi dia nggak mau goyang. Jadi dia keras. Akhirnya dia beres. Sekarang ini kita lepas dulu. Tempat storage kita lepas dulu. Jadi di sini ya ada hard drive normal gua. Hitachi juga, tapi ini yang Hitachi yang generasi lawas yang masih cuman SATA 3 GB per second, dan kapasitasnya juga cuma 1 tera, dan gua nggak tahu untuk kondisinya apakah masih nyala atau enggak. So anggap aja ini udah nggak nyala, dan nanti akan gue pasang di sistem lain mungkin yang lebih rendah kebutuhannya. Jadi ini akan gue pasang si 4 tera yang pertama. Gue lepas dulu dari case nya. Oke, ini satu udah lepas, dan ini ada satu lagi. Ini kan kosong. Ada satu lagi ini 2 tera. Jadi cuman ini masih nyala atau enggak, gue lupa ingat sih masih nyala, tapi ya karena ini WD green, jadi ya pertama ini juga lumayan lambat. Yang kedua ini dia ada yang WD idle-nya itu kalau nggak salah, jadi agak sedikit bermasalah kalau kita pakai untuk ditaruh dinas. Ini kalau buat dipakai yang sehari-hari single drive masih oke, kayak untuk pakai default masih oke. Tapi kalau udah pakai NAS yang udah dia mainan RAID segala macam, agak resiko karena dia akan cycle terus, akan cycle mati nyala karena dia setiap
ada settingannya setiap 8 detik kalau nggak salah. Dia akan setiap 8 detik unload cycle yang bikin jadi kemungkinan bikin hard drive jadi rusak. Jadi ini gue akan buka dulu yang pertama, yang 4 TB yang pertama. Jadi dia habisin pakai plastik wrap, jadi ini agak lumayan ribet dari segi pengemasannya, tapi oke lah karena biar nggak debu kan. So yang pertama kita buka dan kita akan pasang dulu ke salah satu drive B nya, drive breaker-nya. Dan ini juga semua lubang bautnya dia masih kasihin seal. Berarti kemungkinan antara yang benar-benar baru atau benar-benar maksudnya dalam artian refurbish baru diperbaharui lagi, atau bekas yang belum pernah dibongkar, jadinya ya masih oke lah harusnya. Oke, ini satu udah, clip satu lagi. Oke, ini drive yang pertama udah jadi, tinggal kita pasang di bawah deh. Ntar sekalian kita pikirin kita mau pasangnya gimana. Sendiri nggak apa-apa, jadi biar semakin dekat ke power supply juga dan semakin dekat ke soket lain, slot lain, jadi biar lebih aman. Dan ini juga ya fan-nya masih debu banget, nanti pelan-pelan lah, ini masih cari waktu untuk ngebersihin, nge-blow semua biar debunya semua keluar. Jadi siap pakai untuk lebih baik. Ini sementara masih sistem dengan debu, apalah, yang penting gas dulu yang penting gas nyala dulu kan. Setelah itu ya baru urusan kemudian. Kalau untuk masalah kebersihan ini udah jadi selesai, bisa nyala, bisa di setup untuk lunasnya. Disitu ya udah beres, urusan pertama udah beres. Dan nanti kita setting untuk integrasinya segala macam, sistem integrasinya. Ya begitulah kerjaan untuk ya gue sebagai hobiis yang orang hobi yang lumayan rada gila juga kalau udah urusan meracik sistem. Yang 2 TB nanti gue pelan-pelan mesti cari untuk bracketnya yang ke depan DVD drive-nya 4 ada sih, cuman nantilah belakangan itu baru kita pasang. 2 TB kan tambahin masih gampang, yang penting udah satu dulu, yang satu sistem udah jadi, nanti tinggal ke depannya nambah, itu masih gampang. Sekarang yang mau gue lakukan, gue angkat dulu dan gue ambil di sini. Kita bongkar belakangnya, kita copot power supply-nya dan kita ganti power supply yang lebih gedean. Oke, jadi ini gue akan pindahin dulu sebentar. Sembari ini gue buka dulu cover baut sampingnya, baut side panel sebelah kanan. Buka dulu. Oke, ini udah kebuka. Sekalian kita buka set panelnya, sekalian kita angkat, set panel buka. Oke, panel taruh sini, ini kita taruh di sini. Oke, ini kita bisa angkut kayak gini, jadi kita bisa sekalian bongkarin kabel-kabelnya. Dan ini rear fan controller semua di setel, fan di setel, jalur-jalurnya tinggal nanti bikin fan controllernya juga dipasang, dicolok. Nah ini udah. Oke,
Oke, ini kabel SATA, nanti kita ganti juga. Sekarang lihat nih, masih ada yang bisa dilepas. Oke, ini kita lepasin dulu kabel SATA-nya. Ada duit lebih baru nanti ganti VGA ya. Biar jadi punya encoder sendiri yang proper, karena ini kan mau nggak mau kita akan encode. Gue akan pakai untuk saat ini sih gue pakai Galaxy G730 ya, sekedar asal ada encoder aja yang sih yang bisa dipakai untuk kalau misalnya kita tahu video di MB atau nanti mungkin gue coba Jellyfin juga boleh sih. Coba pelan-pelan install pakai Jellyfin juga boleh. Untung ya sebagai jadi bahan pembelajaran gue juga, jadi bisa main pakai Docker karena turunan scale kan termasuk yang support untuk virtualisasinya menggunakan hypervisor dibandingin dengan dulu mesti pakai VM sendiri kayak VirtualBox atau VMware. Nah ini bisa pakai kayak udah bisa pakai virtual machine, apa namanya tadi gue bilang supervisor kayak Hyper-V, Docker. Gue masih cukup pemula di dunia hypervisor ya, ini project pertama gue, dan ini juga karena prosesornya ya sekedar asal tahu aja 6 corean lah ya. Tapi ya cukup masih bisa diandalin lah untuk casual kayak gue nggak tahu apakah ini masih bisa dibilang casual atau enggak. Menurut gue sih ini masih casual lah penggunaan gue, karena kan nggak untuk produktivitas, nggak untuk produksi yang untuk production environment yang gue pakai untuk dijual, tapi ini lebih karena untuk penggunaan pribadi dan sistem pribadi gue juga yang gue rakit. Oke, ini udah nih, sekarang kita tinggal routing kabel. Untuk kabel yang penting dulu kayak 8 pin dan 24 pin gue sembari routing, kita geser dikit, semoga masih bisa kelihatan. Dan ini gue coba ambil dulu, nggak usah deh, nggak perlu, masih bisa, tangan ternyata masih bisa kelihatan sama gue. Oke, ini kabelnya udah mulai kelihatan dan kita bisa mulai untuk pelan-pelan pasang dulu kabelnya. 8 pin ini karena sedikit agak repot karena ruangannya lumayan sempit, tapi untung sih ini casing lumayan masih agak besar ruangan di atasnya, jadi masih bisa pasang untuk kabelnya, masih lumayan bisa rapi, bisa lumayan gampang juga untuk pasangnya.
beres, satu sisi udah beres, udah beres. Habis ini kita coba tes. Gue akan coba pakein HDMI capture dan gue akan capture outputnya, dan sambil nunggu gue bikin juga untuk itunya, untuk USB drive nya. Kita lanjutin lagi di video selanjutnya.